Salah satu argumen penanya itu begini. Karena saya orang Islam, seharusnya saya juga percaya Islam adalah agama yang benar. Nah, kalau Islam adalah agama yang benar, maka agama lain salah. Nah, menurut si penanya ini, nggak mungkin ada kebenaran lebih dari 1. 2 tambah 2 ya 4. Nggak mungkin 4,1. Kalau kita berkendaraan dengan kecepatan konstan 40 km per jam dan jarak tempuhnya adalah 40 km, maka kita akan tiba di tujuan dalam waktu 1 jam. Nggak mungkin 1 jam 15 menit. Jadi kalau soal matematika saja harus pasti, apalagi soal agama. Jadi menurut orang itu, saya harus jujur pada diri saya. Saya harus menentukan agama mana yang benar. Nah, karena saya Muslim, kata dia, artinya saya menerima Islam sebagai agama kebenaran. Karena Islam agama benar, agama yang lain salah. Karena itu, kita harus mencegah agar agama lain itu tidak berkembang. Karena kalau agama lain berkembang, agama yang salah itu akan menyesatkan umat manusia. Jadi menurut dia, sikap saya yang sok membela agama lain justru akan menjerumuskan manusia ke lembah neraka. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%. Ya nggak mungkin gitu loh. Atau saya eksperimenkan saja ya. Oke lah. Ya, oke, saya eksperimenkan saja sebenarnya ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya. Kita tes ya. Dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya. Kita taruh lagi. Ya. Kita lihat, nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Kata orang itu, membiarkan pembangunan gereja misalnya adalah jahat. Karena melalui gerejalah ajaran sesat itu menyebar. Kita mungkin memang tidak boleh menyerang Kristen dan agama lain katanya. Tapi kita harus berusaha mencegahnya agar jangan berkembang. Lantas dia kasih petuah. Kita harus bilang pada anak-anak kita, keluarga, lingkungan, masyarakat, bahwa berhati-hatilah dengan Kristen dan agama yang lain, karena ajarannya akan menjerumuskan kita semua. Mencegah perkembangan Kristen dan agama lain dalam argumen ini adalah kewajiban yang harus dijalankan umat Islam. Gagasan semacam itu sudah sering saya dengar. Tapi bagi saya, pandangan bahwa hanya ada satu agama yang benar, itu nggak masuk akal. Mari kita membahasnya secara rasional. Saya mulai dari premis saya yang paling dasar. Berbeda dengan argumen kawan tadi, saya tidak percaya bahwa di dunia ini hanya ada satu kebenaran. Kebenaran itu bisa beragam. Contohnya sederhana, soal waktu saja deh. Kalau di Indonesia kita berada di jam 12 siang, teman-teman saya di Amerika Serikat akan bilang di sana jam 12 malam. Atau lebih sederhananya, saat saya di Pulau Jawa berada di jam 12 siang, teman-teman di Bali akan bilang di sana jam 13 siang. Mana yang lebih benar? Tidak ada. Semua sama benarnya. Kebenaran itu relatif. Dan itu terjadi karena letak astronomis yang berbeda di setiap daerah akan menyebabkan terjadinya perbedaan zona waktu. Itu saya anggap bisa dianalogikan dengan agama. Seseorang menjadi pemeluk agama tertentu karena dia ditakdirkan menjadi pemeluk agama tertentu. Saya menjadi Muslim karena saya dilahirkan, dibesarkan, dikondisikan sebagai Muslim. Dan saya yakin sebagian besar dari Anda juga begitu. Kita umumnya memeluk agama tertentu itu bukan karena kita sungguh-sungguh mempelajari dan menemukan kebenaran agama itu. Saya dibesarkan dengan nilai-nilai keislaman. Saya belajar tentang rukun iman, rukun Islam. Saya berteman dengan teman-teman yang mayoritas Islam. Orang tua saya sholat. Keluarga besar saya merayakan Idul Fitri. Saya belajar sejarah Nabi dalam perspektif Islam.
Saya belajar mengaji, saya diajari puasa, saya diajari sholat. Guru saya menanamkan ajaran bahwa Islam adalah agama yang benar, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi setelah segenap proses sosialisasi itu berlangsung, ya saya jadi Muslim. Tapi kan orang lain tidak mengalami proses serupa. Misalnya saja, saya juga punya teman yang dibesarkan dengan nilai-nilai Kristen. Orang tuanya Kristen, adik kakak, tante omnya Kristen. Dia Natalan, beribadat di gereja, baca buku Kristen, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi secara alamiah, teman saya ini wajar dong jadi penganut Kristen yang taat. Tentu saja ini tidak berarti setiap kita menelan mentah-mentah saja ajaran yang dicekoki ke kepala kita. Kita memang bisa saja juga mempelajari lebih mendalam sebuah agama lewat buku, kajian, percakapan, atau ceramah. Tapi pada saat kita belajar, kita sebenarnya tidak bisa sepenuhnya objektif. Ketika saya baca buku Islam, saya sudah memiliki bias soal kebenaran Islam. Jadi saya Muslim karena hidup saya membuat saya menjadi Muslim. Sekarang pertanyaannya, jadi siapa yang mentakdirkan saya menjadi Muslim dan teman saya itu Kristen? Ya Tuhanlah. Tuhanlah yang menentukan saya lahir di keluarga Islam dan teman saya itu lahir di keluarga Kristen. Jadi, kalau ternyata hanya satu agama yang benar, misalnya saja Islam, kesannya kok Tuhan jadi tidak adil ya. Bayangkan kalau teman saya itu dinilai sebagai kafir dan masuk ke neraka karena kekristenannya, padahal dia menjadi Kristen karena Tuhanlah yang menentukan dia lahir dan berkembang sebagai Kristen. Jadi menurut akal sehat saya, dan akal sehat itu penting loh, tidak mungkinlah di mata Tuhan hanya ada satu ajaran yang benar. Tuhan memang sengaja menciptakan banyak agama di banyak tempat, di banyak kurun waktu berbeda. Nah, kita tinggal menjalankannya sesuai dengan apa yang kita pelajari dan yakini. Karena itu, kembali ke awal. Saya membela gereja misalnya karena saya percaya bahwa ajaran Kristen adalah agama yang benar, dan karena itu harus berhak untuk berkembang. Umat Islam yang membenci Kristen adalah umat Islam yang jahat. Tuhan memberikan kita anugerah yang luar biasa bernama akal. Jadi, jangan disimpan di laci. Use it, do not waste it. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari Bung Ade Armando. Kita akan membaca beberapa komentar di bawah ini. Ada dari Minami Dahli. Orang seperti Agustan ini kok dibiarkan ya? Apakah Agus setan dari terang dunia? Tidak usah kita sibuk mengecam Agustan, tapi lihat saja tampangnya. Tampangnya aja antara tampang-tampang orang tolol. Dari kecil ke Agustan jadi pemeluk Islam? Nah, tidak ya, dia ini adalah seorang mu'alaf. Oke teman-teman, itulah cuplikan videonya dan itu beberapa komentar yang bisa saya baca dan Anda bisa membaca komentar di sini. Kiranya video ini boleh mengedukasi kita dan membuat kita berakal budi dan kita tidak menjadi bodoh. Tuhan berkati. Shalom.